tidak nah gitu rumusannya. Dalilnya mana dari Quran? Laisa kamitslihi syai'un, surat Asy-Syura ayat 11. Apalagi dalilnya? Allahus Samad. Bahkan dalilnya Ahad. Ahad itu masuk di sana. Sebelum ada Arsy, Allah ngapain? Nganggur. Katanya Allah mesti bertempat. Terus di mana Allah? Kan repot dah. Ya. Ada dalilnya. Cuma mereka dhaifkan pada hadis sahih. Ya. Saya ulang lagi, setiap benda mesti bertempat. Maka udara ini benda dalam ilmu bahasa Arab. Dia butuh ruang, waktu. Butuh ruang dan waktu. Bapak Ibu ini lagi dalam ruang enggak? Bisa enggak duduk tapi tidak di ruangan? Juga bukan di luar ruangan. Bisa enggak? Duduk tapi tidak di suatu tempat. Enggak ngawang, enggak di bawah, enggak di atas, enggak di kiri, enggak di kanan, enggak di depan, enggak belakang. Bisa enggak bayangin? Enggak bisa. Berarti mustahil ada benda tidak bertempat. Sudah, oke. Mustahil ada benda tidak bertempat. Maksudnya gimana? Jangan kebalik-balik. Allah bukan benda, wujud Allah bukan benda, maka dia tidak bertempat. Tapi oleh kelompok mujassimah yang membendakan Allah tanpa mereka sadari, mereka bilang, apa kata mereka? Segala sesuatu yang mewujud mesti bertempat. Nah, ini keliru. Apa kata mereka? Segala yang wujud mesti bertempat. Kalimat ini kurang sempurna. Setiap wujud benda mesti itu yang benar. Bukan setiap wujud. Siapa yang ngomong begini? Orang yang mengharamkan filsafat tapi dia mengatakan, membicarakan filsafat. Namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, dia ini mengharamkan filsafat, tapi istilah jisim, benda, gerak, ruang, waktu itu kan istilah filsafat semua. Dia haramkan tapi dia katakan. Menarik gak nih? Dia mengharamkan filsafat tapi dia berteori dengan filsafat. Sekarang muncul orang mengharamkan filsafat lalu menyerang ustadz-ustadz yang mengerti filsafat, tapi dia tidak berani menyerang imam dia yang berfilsafat. Lucu gak tuh? Bagi saya lucu. Giliran imam ente nggak berani, giliran ustadz yang lain dia berani. Berarti pisaunya mata dua, ya, satu tumpul, satu tajam. Obrolan wujud bersifat, wujud benda bertempat, itu semua filsafat yang bahas. Dipinjam oleh orang ahli akidah. Karena jamaah sudah mulai diracunin bahwa Allah bertempat di satu arah atas. Maka harus kita kembalikan ilmu arah, ilmu tempat kepada pakarnya. Tuh udah mulai nggak fokus nih ya. Oke, kita tarik lagi. Di mana kesalahan orang meyakini Allah bertempat? Kesalahannya pada filsafat materialis yang mereka anut. Jadi kelompok yang meyakini Allah berada di satu arah, dia terjebak dalam satu aliran filsafat yang selama ini mereka haramkan. Nama filsafatnya falsafah madiyah. Apa artinya? Filsafat materialisme. Bahwa segala sesuatu mesti karakter seperti karakter benda. Benda mesti bertempat. Allah itu ada, maka Allah ada mesti bertempat. Gitu menurut mereka. Jadi ada seorang mereka ngobrol sama saya, debat saya. Kalau Anda meyakini Tuhan tidak bertempat, berarti Anda meyakini Tuhan tidak ada. Dia ngomong gitu sama saya. Oh, berarti anak gak lolos nih, logikanya, mantiknya gak lolos. Karena mengharamkan ilmu mantik. Jadi mereka ini mengharamkan ilmu mantik, ilmu logika, dan ilmu falsafah, tapi menggunakannya serampangan. Jika Anda tidak percaya Allah berada di satu tempat, itu filsafat gak tuh? Filsafat materialisme.
berarti Anda meyakini Allah tidak ada. Tuh, ini kan namanya silogisme. Silogisme namanya. Ya gimana? Pusing nggak? Ini yang kami kerjain dari dulu. Saya nggak pusing-pusing kok. Ya. Mungkin antum perlu terbiasa aja. Terlalu cepat ya? Kita pelanin lagi biar tambah panas kepalanya. Kembali ke ayam, kembali ke telur biar seru. Yang benar gimana? Ayam bukan dari telur, telur bukan dari ayam. Wujud ayam dan telur diwujudkan oleh sesuatu sosok, bukan ayam, bukan telur. Itulah namanya pencipta ayam, pencipta telur. Wujudnya mesti satu, nggak boleh dua. Yang menciptakan telur dia juga yang menciptakan ayam. Kalau nggak perang ntar. Kata Tuhan telur, ini telur gua nih. Kata Tuhan ayam, oh ayam. Nggak mungkin, mesti Tuhannya sah. Masih ingat 2019 kita tengkar sama teman di grup cuma karena beda coblosan? Itu baru calon raja, calon penguasa. Bisa tengkar loh, bisa pecah loh umat ini. Gimana kira-kira kalau ada 2 presiden? Itu 2 presiden, ini baru calon udah pecah. Kalau ada 2 presiden, hancur negeri ini. Jika ada 2 Tuhan, la fasadata, begitu di Quran. Pasti bumi, alam semesta, langit ini hancur semua. Rebutan aras mereka ntar. Iya nggak? Rebutan aras ntar. Rebutan langit dan bumi. Gimana? Mulai ada titik terangnya. Bukan ayam, bukan telur. Berarti antum tadi itu kurang cerdas ya. Masih